Hari ini kita mau ibadah lagi nih. Meskipun masih di rumah nggak apa-apa, tapi kita masih tetap bisa ibadah buat Tuhan ya. Oke, sekarang kakak mau kasih info buat adik-adik di rumah. Kalau minggu ini kita ada komsel ya. Nanti jadwalnya bisa dilihat di layar handphone kalian masing-masing, ada jadwalnya. Nanti juga dikasih tahu jadwalnya di grup WhatsApp ya. Nah, jangan lupa buat adik-adik juga nih yang udah ngerjain prakarya atau punya kesaksian misalnya, ya boleh banget dikirim hasil prakaryanya, fotonya. Terus kalau kalian punya kesaksian, video kesaksiannya boleh dikirim. Atau kalau nggak mau video nih, malu kayaknya kalau di videoin, boleh ditulis tangan, di foto, nanti dikasih ke kakak-kakak kelasnya, biar nanti kakak-kakaknya nih yang WL, yang pimpin pujian bisa bacain kesaksian kalian. Oke, yuk sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau siapin hati, kita mau berdoa dulu yuk sebelum kita mulai ibadah. Teman, kembali lagi di sekolah minggu online hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah online hari ini, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Terus terima kasih, kita mau memulai ibadah hari ini. Berkatilah kakak-kakak yang sudah melayani kami, dan berkatilah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Haleluya, amin. Oke adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, kita mau menari buat Tuhan. Harus semangat ya adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena
iringkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, besar. Adik-adik jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena Tuhan itu selalu ada, selalu menyertai kita. Dia selalu berikan kekuatan buat kita. Ya adik-adik, kita mau siapin hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari adik-adik, kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bernyanyi, menari buat Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kepintaran Tuhan untuk kami bisa mengerti firman yang akan disampaikan oleh kakak kami.
Tuhan juga berkati kakak kami yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi pemirsa, saya reporter Rika melaporkan untuk TV Abijel Team. Saat ini saya sedang berada di kota Kapernaum. Saya melaporkan tentang seorang perwira Romawi yang ingin hambanya yang terkena penyakit lumpuh bisa sembuh. Dan perwira Romawi ini mencari seseorang yang bisa menyembuhkan hambanya tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya ajak pemirsa untuk melihat video berikut ini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum. Ada seorang perwira tentara yang mempunyai seorang hamba, tetapi hamba itu sedang sakit lumpuh. Tiba-tiba, datanglah seorang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Lalu perwira itu menyuruh orang pergi kepada Yesus untuk minta dan datang menyembuhkan hambanya. Kemudian orang itu pergi mencari di mana Tuhan Yesus berada. Orang itu bertemu Tuhan Yesus dan berkata, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita." Orang itu berkata lagi, "Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Tuhan Yesus pergi bersama mereka ke rumah hamba yang sakit itu. Dalam perjalanan, Tuhan Yesus bertemu dengan utusan perwira untuk menyampaikan pesannya. Sahabat perwira itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Hamba itu berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Hamba itu berkata lagi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Yesus heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Pemirsa, ternyata penyakit lumpuh yang diderita oleh hamba perwira Romawi bisa disembuhkan. Dan yang menyembuhkan adalah seseorang yang bernama Yesus. Dia bisa menyembuhkan hanya dengan firman-Nya. Pemirsa bisa lihat ayatnya di Matius 8 ayat 5-13. Luar biasa pemirsa, hanya dengan firman-Nya kuasa Tuhan dinyatakan. Sekian breaking news, saya reporter Rika melaporkan dari kota Kapernaum. Shalom adik-adik. Pasti adik-adik tadi sudah dengar firman kita untuk hari ini. Nah, sekarang Kak Rika mau bagikan super kebenaran untuk minggu ini. Apa sebenarnya kebenaran kita? Super kebenarannya adalah Tuhan memberiku kuasa untuk melayani sesama. Oke, sekali lagi. Tuhan memberiku kuasa
untuk melayani sesama. Nah, yuk adik-adik ulang ya di rumah, dilatih supaya kita bisa ngucapin bareng-bareng nanti di Komsel Zoom. Oke? Dan berikutnya, Kak Rika mau bagikan super ayat kita minggu ini, yaitu diambil dari Matius 20 ayat 28a. Bunyinya adalah, sama seperti Anak Manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ayo kita ulang lagi, diambil dari Matius 20 ayat 28a. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Oke adik-adik, berikutnya kita akan berdoa bersama untuk menutup firman ini. Ayo, lipat tangan adik-adik dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong berikan kami hati yang seperti Engkau, Tuhan. Kami mau memberikan hati kami untuk melayani sesama. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Matthew. Hari ini kakak mau ajak adik-adik buat bikin topi. Ini dia topinya. Apa aja sih alat-alat yang diperlukan? Nah, alat-alat yang diperlukan kardus bekas, gunting, solatip. Pertama-tama kita akan gunting kardus bekas ini. Ukurannya segini kira-kira. Untuk mengguntingnya pelan-pelan ya adik-adik, atau misalnya keras bisa minta tolong papa mama atau kakak di rumah. Kita buat sebanyak 4 buah. Kalau sudah jadi 4, kita akan ukur 2 ini sebesar lingkaran kepala kalian. Nah, kalau kakak segini. Lalu kita akan membuat pola seperti ini, tanda silang. Kita lem di tengahnya. Nah, kalau sudah, kita gabungkan lingkaran yang tadi dengan silang ini. Caranya seperti ini. Nah, satu lagi juga seperti ini. Dilem untuk semua keempat sisinya ya adik-adik. Satu lagi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita akan buat ini semacam segitiga ini. Nah, bagaimana cara buatnya? Kakak contohkan. Ini adik-adik untuk guntingnya bisa minta tolong papa mama ya, karena lumayan keras.
Oke, jadi contohnya seperti ini adik-adik. Nah, kita lem di bagian depan, paling depan sini. Nah, kalau sudah seperti ini jadi deh. Nah, ini dia hasilnya adik-adik, kita bisa pakai deh. Sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah pimpin selama ibadah online kami. Tuhan, sebentar lagi kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan pimpin dan sertai kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye adik-adik, sampai bertemu di ibadah online selanjutnya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.